Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad afdhalus salatu wassalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Pondok Pesantren Putra Al Khairat Pusat Palu meluncing podcast Pondok Pesantren Putra Al Khairat Pusat Palu. Bertujuan 3 hal. Mudah-mudahan sarana podcast ini bermanfaat untuk pendidikan, dakwah, dan sosial. Bermakna ada hal-hal yang bisa kita ambil. Bertepatan haul ke-17 pimpinan Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu, yaitu Al Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, juga beliau pengurus besar Al Khairat Pusat Palu. Ini kita bisa ambil manfaat satu kisah dari beliau saja, manfaat dari bahwasanya pendiri Al Khairat itu kita kenal dengan Guru Kaili. Di wilayah Tanah Kaili kita kenal dengan Guru Kaili adalah Al Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Penerus dari Guru Kaili ini adalah Al Habib Abdillah ini, bisa kita katakan seperti itu. Kenapa? Beliau yang diperintahkan oleh pendiri Al Khairat, kakek beliau sendiri, disuruh untuk berbicara dengan berbahasa Kaili. Ijazah yang dilangsung oleh pendiri Al Khairat. Pada saat itu acara di Kalukubula, dan beliau diminta oleh guru tua, ya Abdillah gum takallam bil kailiyah. Ya Abdillah berdiri dan berbicara dengan berbahasa Kaili. Sehingga beliau apabila ada tamu-tamu dari masyarakat Kaili pada masa itu, yang menemani dan untuk berbicara kepada mereka adalah Al Habib Abdillah. Setelah itu nanti Al Habib Idrus menanyakan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka tanyakan. Nanti Al Habib Abdillah yang jelaskan kepada guru tua apa yang tamu-tamu itu inginkan. Ada yang minta guru, ada yang supaya Habib bisa berkunjung ke kampungnya. Itu semua dilakukan oleh Al Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Jadi hal-hal yang seperti ini beliau telah belajar dari guru kakek beliau, Al Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sehingga apa yang dilakukan di masyarakat bisa menyentuh masyarakat. Kedekatan dengan masyarakat luar biasa. Tidak ada waktu beliau kecuali bagaimana sentuhan beliau kepada masyarakat. Tidak malam, tidak siang. Mudah-mudahan yang sedikit ini, pembukaan podcast Pondok Pesantren ini, dari sedikit dari kisah Al Habib Abdillah ini bisa bermanfaat, insya-Allah. Dan insya-Allah lanjutan tokoh-tokoh yang akan menyampaikan podcastnya bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman hidup, bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadi yang bisa bermanfaat untuk umat. Jadi ini satu edukasi yang luar biasa sebenarnya. Dia bukan ceramah, jadi kita tidak mau ceramah di sini, tapi mendapatkan pengalaman hidup. Kita bisa berdialog bagaimana, yang waktu yang singkat tetapi bermanfaat. Itulah tujuan podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Dari saya Al Habib Idrus bin Abdillah Al-Jufri mengucapkan selamat atas di awalnya podcast Pondok Pesantren ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat dan yang bisa menyaksikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dari saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat atas hadirnya broadcast Pondok Pesantren Putra Al Khairat Pusat Palu yang ditepatkan dengan momen haul
Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri yang ke-17. Harapannya dengan hadirnya broadcast ini adalah sesuatu yang sudah lama direncanakan, tapi baru bisa hadir di awal tahun 2023 ini yang ditempatkan bersamaan dengan haulnya Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Broadcast ini diharapkan menjadi media pendidikan, media dakwah, dan sekaligus menjadi informasi. Media ini nanti kemudian bisa menggali sejarah-sejarah tokoh-tokoh pendiri Al-Khairat, tokoh-tokoh Al-Khairat lainnya. Kemudian bisa melahirkan pemikiran-pemikiran cemerlang, pemikiran-pemikiran yang bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan Al-Khairat ke depan. Jadi media yang menjadi wilayah dialog dan segala macamnya, insyaallah mudah-mudahan yang bermanfaat lah. Ini kira-kira. Kalau kita berbicara di momen haul ini tentang sosok Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri ini tentu panjang. Nanti mungkin broadcast ini akan hadir membahas khusus untuk itu. Tapi sedikit yang pengen saya sampaikan tentang Habib Abdillah yang dia sampaikan kepada saya. Beliau berpesan kepada saya, satu, jangan, ya Abdul Rahman, jangan pernah kecewakan orang, jangan pernah buat susah orang. Sama Ustadz Abdillah ini semua, alhamdulillah, urusan-urusan sulit kalau bisa dipermudah, beliau permudah. Beliau sosok yang sangat sayang dan cinta kepada murid-muridnya. Kalau ada muridnya yang tidak dinaikkan kelas, beliau tanyakan, apa masalah? Beliau bisa mengaji, ini murid bisa mengaji, bisa sholat. Kalau sudah bisa ngaji dan sholat, naikkan dia. Justru orang-orang yang kadang-kadang tidak dinaikkan kelas ini, kemudian beliau tempatkan biasanya di berbagai daerah gitu, itu kemudian bisa lahir menjadi tokoh. Pada kesempatan lain, beliau ini dikenal sebagai sosok ustadz yang bersahaja dan dekat dengan masyarakat bawah. Sedikit yang pernah saya ingat ketika beliau diundang selamatan gubernur Sulawesi Tengah terpilih, beliau sudah siap untuk menghadiri acara tersebut ditemani dengan beberapa orang lainnya. Ketika mau keluar rumah, tiba-tiba ada orang masyarakat yang datang mengundang beliau. Ustadz, saya pengen mengundang. Acara waktu itu kalau saya tidak salah baca doa selamatan. Kalau saya tidak salah pada waktu itu. Kemudian beliau sampaikan kepada yang akan mendampingi beliau untuk pergi ke rumah gubernur terpilih untuk acara selamatan juga. Jadi dia sampaikan, ente orang kalian ini berangkat ke rumah gubernur terpilih. Saya bersama dengan yang mengundang ini. Sempat diselah disampaikan, Ustadz, kita sudah juga ditunggu di sana. Tapi Abi kemudian mengatakan, Ustadz Abdillah kemudian mengatakan,
Di sana banyak orang yang bisa sholat, bisa baca doa. Kalau saya tidak hadir sama orang ini, di rumah orang ini, terus siapa yang baca doa di sana? Nah, itulah potret Ustadz Abdillah. Pembawaannya, kedekatannya dengan masyarakat bawah, memprioritaskan ini yang di bawah. Itu yang sempat. Tapi kalau mau bicara tentang itu banyak sekali kisah-kisah beliau yang mungkin nanti bisa diharapkan broadcast ini bisa mengungkap itu semua, dari mulai sejarah pendiri Al Khairat, tokoh-tokoh Al Khairat, alumni Al Khairat, dan pikiran-pikiran untuk Al Khairat ke depan. Mudah-mudahan bisa dihadirkan dalam broadcast ini. Itu saja. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami selaku pimpinan harian di Pondok Pesantren Putra Al Khairat Pusat Palu ini ingin mengadakan launching untuk podcast Pondok Pesantren Putra Al Khairat Pusat Palu bertepatan dengan haul Sayyidil Walid Al-Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri yang ke-17. Melalui haul yang kali ini, haulnya Abi kali ini, kami ingin sedikit memperkenalkan tentang sosok daripada almarhum Al-Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri, tentunya kepada para pemirsa yang ingin menyaksikan podcast singkat ini, yang tentunya Abi atau yang diakrab dengan panggilan dengan Ustadz Abdillah oleh masyarakat Kaili ini tentunya membawa kesan tersendiri bagi masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Palu, bahkan Sulawesi Tengah, dan juga mungkin pada Indonesia bagian timur pada umumnya, khususnya Kota Palu. Dan lebih dikhususkan lagi untuk masyarakat-masyarakat yang ada di kampung atau di pedesaan, tentu mereka sudah sangat kenal dengan sosok Habib Abdillah atau sosok Ustadz Abdillah ini, yang mana Abi dalam kesehariannya beliau melanjutkan daripada visi misi dari guru tua itu sendiri, yaitu berdakwah, melaksanakan pendidikan, sosial dan dakwah, yang mana Abi dalam kesehariannya selalu berkunjung ke daerah-daerah, entah itu dalam acara undangan Al Khairat atau acara-acara undangan yang lainnya, apakah itu pernikahan, akikah maupun momen-momen dakwah yang lain. Beliau tidak pernah untuk mengatakan tidak. Ketika beliau dimintakan untuk pergi undangan, beliau langsung mengambil surbannya, bismillah, langsung pergi pada saat undangan itu. Dan beliau ini sosok yang tidak pernah mau mengecewakan orang. Itulah Abi. Jadi pada masa guru tua tentunya mereka punya kesan tersendiri dengan guru tua. Tetapi setelah sepeninggal guru tua, saat ini masih banyak orang-orang yang mengenal sosok Abi, yang mereka punya testimoni atau kesan-kesan tersendiri, khususnya di kampung-kampung seperti daerah-daerah yang ada di Sulawesi Tengah ini. Oleh karena itu kita juga belajar dari apa yang pernah Abi sampaikan, khususnya kalau kepada saya pribadi. Abi ini biasa ada penyampaian-penyampaian beliau. Di antaranya yang saya ingat itu pesan beliau kepada saya pribadi untuk sering-sering melaksanakan salat duha, menjaga salat duha. Insya Allah kalau itu engkau laksanakan, ada sesuatu yang akan engkau rasakan pada dirimu. Kemudian di antaranya pesan beliau juga untuk mengkader kita ini sebagai anaknya, untuk menghafalkan surah-surah pendek ketika menjadi bekal, ketika menjadi imam pada saat salat. Di antara pesan beliau itu kalau bisa juga menghafalkan, ada salah satu ayat yang sering dibaca itu pada surat Az-Zumar ayat 73.
Jadi mungkin itu daripada pesan singkat kami selaku pimpinan di Pondok Pesantren Al Khairat ini, atau pimpinan harian, merangkap juga sebagai penerus beliau insya Allah. Mohon doa-doa daripada pemirsa sekalian. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa diberikan istiqamah, diberikan kekuatan dalam menjalankan tujuan daripada apa yang diharapkan dari pendiri Al Khairat, guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan cucu beliau yaitu Habib Abdillah dan Habib Segaf beserta yang lainnya. Mungkin ini singkatnya dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.